Kisah tragis bocah yang menjadi korban praktik ilmu hitam di Goa, Sulawesi Selatan membuat banyak orang terheran-heran. Mengapa masih ada masyarakat yang percaya dengan ritual pesugihan? Terlebih demi mengejar kekayaan, tega anak sendiri jadi korban. Dan untuk membahasnya, malam hari ini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak Nahar, dan juga sosiolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, Pak Muhammad Ramli. Selamat malam Pak Nahar dan Pak Ramli. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Nahar terlebih dahulu. Update dari kasus ini, kondisi anak tersebut atau anak yang menjadi korban praktik ilmu hitam oleh orang tuanya sendiri seperti apa? Ya, kami terus pantau dari Jakarta dan di Goa tentu ada pemerintah daerah ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, juga dari provinsi yang sejak anak berada di rumah sakit terus di support ya, didukung karena ini dari sisi pengobatan kan masih terus berjalan ya. Kemarin baru selesai dioperasi dan alhamdulillah kondisinya baik, dan kita berharap semakin baik, dan dengan keluarga juga tim terus memberikan penguatan, dan kita berharap nanti ada langkah-langkah yang bisa kita ambil bersama, baik dari UPTD maupun P2TP2A maupun pendamping lainnya. Tentu ini tidak selesai dengan penanganan dari sisi kesehatan ya, dari sisi fisik gitu ya. Ada persoalan-persoalan lain yang tentu juga perlu terus diupdate, karena kenapa orang tua melakukan seperti itu, ini juga perlu didalami, lalu kemudian keterkaitannya dengan yang lain termasuk kakaknya dan kebiasaan di daerah setempat. Ini juga proses yang kita harap semua bisa mengawal, karena kita khawatir ada anak-anak lain yang juga menghadapi situasi yang sama dengan AP gitu. Oke, Pak Nahar, boleh di-sharing juga ke kami bagaimana kondisi kejiwaan dari keluarga, dari orang tua, dari kakek dan nenek, dari korban sendiri, dan apakah betul ini bukan kejadian pertama di keluarga tersebut? Betulkah sebelumnya juga ada kejadian yang menimpa kakak korban juga menjadi korban ritual pesugihan atau ritual mistis? Iya, informasi yang kami himpun tentu ini kejadiannya kan setelah kerabat selesai melakukan prosesi pemakaman dari kakaknya, lalu kemudian di tanggal 1 terjadi kejadian ini ya. Lalu kemudian apa motifnya dan segala macam, kemarin Pak Julpan juga sudah menginformasikan. Ini penting untuk mengetahui motif, apakah ada kaitannya dengan ekonomi pesugihan itu, atau ada motif lain gitu ya. Ada motif lain, ini yang perlu terus didalami. Lalu kemudian juga misalnya kejadian ini apakah didorong dari jiwa, atau ada sesuatu di dalam jiwa ibu, atau karena misalnya karena pengaruh orang lain, dan perlu didalami misalnya apakah ini juga kebiasaan yang turun temurun gitu ya. Dan ini hal-hal yang lihat dari aspek, tentu kajian nanti Pak Ramli bisa dari. Baik, masih didalami intinya ya. Saya akan ke Pak Ramli. Kejadian ini sangat miris, sangat memilukan. Mengapa ada orang tua yang tega mengorbankan darah dagingnya sendiri, anak menjadi korban, terlebih karena dugaan kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistis, Pak Ramli. Kenapa hal-hal berbau mistis, pesugihan, susah lepas dari bayangan masyarakat Indonesia? Padahal kita tahu kita hidup di zaman modern, teknologi sudah sangat maju. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang biasanya kan masyarakat itu tidak mengalami transformasi ya, ke arah transformasi modernisasi yang sama. Gitu. Jadi selalu saja biasanya ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tertinggal dalam proses itu. Termasuk di dalamnya adalah proses di dalam memahami sesuatu secara rasional. Ya. Itu akan ada seperti itu.
Kalau kita lihat persoalan ini kan menjadi luar biasa karena dilakukan secara berkelompok terhadap anak itu. Ini yang sangat tidak lazim biasanya kejadiannya. Jadi dilakukan secara berkelompok oleh keluarga dekat pula yang biasanya itu berfungsi untuk melindungi anak dalam keluarganya. Tapi justru ini menjadi kelompok yang jadi ancaman bagi anak tersebut. Nah, itu yang ini Pak. Nah, kalau kita melihat kejadian seperti ini, inilah bahwa kemungkinan besar ada dorongan yang bersifat luar biasa juga ya, yang mendorong mengapa orang bisa melakukan hal-hal yang sangat di luar nalar seperti itu. Oke, Pak Ramli mungkin bisa bagikan kepada kami gambaran, artinya bagaimana kondisi dari lingkungan sosial dari keluarga ini, seperti apa sehingga masih ada kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistis. Mungkin karena Pak Ramli juga berdomisili di Sulawesi Selatan, apakah memang lingkungan sekitarnya itu mungkin masih mendukung, atau orang-orang lingkungan tetangganya itu masih percaya dengan hal-hal seperti ini kah? Ya, kira di lingkungan tersebut kepercayaan terhadap hal-hal seperti itu belum hilang sepenuhnya ya. Karena kita mengenal ini kejadiannya di Malino, banyak yang tahu bahwa banyak kejadian-kejadian mirip seperti itu, misalnya ada kepercayaan yang khusus biasanya orang dikenal di sana. Seperti misalnya ada ritual berkaitan dengan pakaraeng ya, yang itu letaknya juga di Malino. Jadi komunitas ini saya kira meskipun juga sudah mengalami perubahan yang cukup pesat, Malino ini kan sudah berkembang sedemikian rupa menjadi kawasan wisata ya. Ada begitu banyak orang yang datang ke Malino dan saya kira itu juga mempengaruhi rasionalitas masyarakatnya ya. Nah, meskipun demikian di sisi yang lain perubahan yang begini juga bisa mengubah masyarakat. Jadi ada masyarakat yang mungkin akan menerima dampak baik daripada perubahan yang pesat itu dalam posisi Malino sebagai daerah wisata yang cukup berkembang pesat saat ini karena posisinya juga sangat dekat dengan Makassar. Tetapi saya kira akan ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang mendapatkan imbas yang negatif dari proses itu. Nah, kalau dilihat kasus ini betul nantinya adalah berkait dengan masalah pilihan, itu kan sebenarnya tidak lepas dari motif-motif ekonomi. Oke. Ada motif ekonomi di situ, itu dugaan kita sementara ya. Oke. Di sisi lain, tentu saja motif ekonomi ini juga bisa berkait dengan posisi sosial orang di dalam masyarakat. Ya. Oke. Faktor atau indikator terbesarnya adalah masalah perekonomian. Itu tadi seperti Pak Ramli sampaikan. Tapi kalau kita lihat ini sangat sudah di luar akal sehat, artinya kalaupun memang masih ada masyarakat yang percaya dengan tradisi atau ritual yang berbau mistis yang tidak bisa kita terima dengan akal sehat, tapi tidak mengorbankan nyawa anak sendiri. Anak menjadi korban, apalagi sangat fatal bisa berujung pada kematian. Kenapa orang khususnya keluarga inti di lingkungan terdekat yang seharusnya bisa menjadi pelindung bisa menyeberang batas-batas ini, Pak? Ya, itu memang ada banyak penyebab yang bisa menjadi penyebabnya ya. Salah satu ekonomi di situ adalah salah satu saja dari faktor-faktor itu. Jadi makanya perlu didalami lebih jauh faktor-faktor yang lain. Misalnya saja, kalau kita lihat kasus ini kan sebenarnya dilakukan secara berkelompok ya oleh keluarga itu. Jadi selain ada keluarga inti, orang tua, kemudian ada keluarga luas malah terlibat. Dalam hal ini adalah kakek, kemudian ada pamannya. Nah, ini seperti ada bisa juga kita menduganya bahwa ini ada semacam dorongan bersama ya berkaitan cara pandang mereka tentang anak itu di dalam keluarga. Ya, kita tahu misalnya bahwa anak itu dalam seperti ini, bagaimana cara pandang atau penerimaan anak itu selama ini dalam keluarga itu juga perlu ditelusuri, ya, karena ada banyak hal yang menyebabkan sehingga penerimaan anak itu bisa sangat bervariasi juga pada masing-masing keluarga, ya, itu bisa berkaitan dengan masa lalu mereka yang kemudian dipahami bersama oleh keluarga itu, sehingga muncul cara pandang yang sama pada anggota keluarga ini gitu. Karena ini kan yang harus menjadi
kita jawab adalah mengapa sampai ada sejumlah orang ya yang bisa menyepakati suatu perilaku yang sangat jauh dari norma sosial sehari-hari. Oke. Itu. Jadi saya kira itu yang penting juga untuk didalami. Jadi hal yang berkaitan bagaimana penerimaan keluarga selama ini terhadap anak itu. Itu ya. Oke. Saya kembali ke Pak Nahar, menyambung dari pernyataan Pak Ramli. Mengapa banyak atau ada orang khususnya di lingkungan inti, keluarga inti, lingkungan terdekat gitu ya, menyeberang dari norma sosial yang sangat tidak bisa kita terima. Kemudian bagaimana juga peranan dari lingkungan sekitar khususnya masyarakat yang mungkin saja tahu atau mungkin pernah melihat atau mungkin pernah mendengar tapi seakan tidak tahu. Sehingga memang keterlibatan dari masyarakat sekitar, tokoh agama, tokoh masyarakat itu memang diperlukan. Ya, jadi ini persoalan perlindungan anak gitu ya. Ketika bicara soal anak, apalagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, tadi yang Mbak Tani sampaikan bahwa bukan hanya persoalan anak gitu ya, yang harus kita perhatikan, tetapi juga orang bagaimana cara mengasuh, lalu kemudian bagaimana membangun hubungan yang baik antara anak dengan orang tua sehingga tumbuh kembang mereka kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kan beberapa indikator yang harus terungkap adalah apakah cukup memberikan kasih sayang atau tidak dan segala macam. Hanya tadi di awal ini harus didalami betul gitu ya. Apakah pada saat kejadian hanya satu orang yang berperan menginisiasi atau tidak gitu ya. Sehingga nanti itu kita bisa menelusuri ini dari internal atau eksternal gitu ya. Kan di luar ibunya kan ada suami, ada kakek dan yang lain gitu. Nah, sehingga proses pemeriksaan kejiwaan ini menjadi penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi berharap hasil pemeriksaan kejiwaannya bisa diungkap sehingga nanti kita bisa menelusuri kenapa ini terjadi. Oke. Lalu kemudian selain dua pihak antara anak dengan orang tua, maka faktor lingkungan di masyarakat juga jadi penentu untuk bisa melindungi anak. Contoh misalnya, saya khawatir kejadian yang terjadi dengan kakaknya itu tidak terpantau oleh lingkungan sekitarnya. Tetapi pas kejadian AP misalnya, ketika AP teriak, yang mendengar, lalu kemudian respon cepat dari lingkungan diberikan, lalu kemudian AP menjadi selamat dan segera dibawa ke rumah sakit. Inilah dukungan lingkungan sosial itu sangat menentukan dalam upaya pelindungan anak. Dan terakhir, nanti kan setelah mendapatkan perawatan kesehatan, sudah disepakati dengan keluarga bahwa harus disiapkan rumah aman atau pendampingan psikologis gitu ya, sehingga nanti proses-proses ini dapat membantu anak tidak menghadapi masalah yang berat. Lalu kemudian yang kedua tentu hubungan antara anak dan orang tua. Misalnya kalau seandainya nanti kedua orang tuanya ditetapkan sebagai tersangka juga, maka harus dipikirkan juga siapa orang yang harus berperan menggantikan peran kedua orang tuanya. Karena berdasarkan laporan anak ini dekat sama ibunya gitu. Tapi kemudian setelah kejadian itu, ketika diingatkan ibu, malah ada menolak gitu. Ini perkembangan di mana relasi antara anak, keluarga, lingkungan dan di wilayah dalam rangka memberikan perlindungan ini sangat menentukan bagaimana menyelamatkan anak-anak. Oke, jadi Pak Nahar tidak ada track record yang buruk sebelumnya antara anak atau korban ini dengan keluarganya. Tadi Pak Nahar kan sebutkan justru kalau dari pengakuan orang-orang sekitar, mungkin tetangga begitu, anak ini sangat dekat dengan ibunya. Jadi tidak ada aduan atau laporan bahwa memang pernah ada penyiksaan sebelumnya, itu tidak ada ya Pak Nahar ya?
Berdasarkan informasi dari pamannya dan dirilis di beberapa media, katanya ada juga misalnya ibunya itu mengkonsumsi bagian kulit dari ya, tapi ini harus diteliti lebih gitu ya, karena tadi kembali lagi ke persoalan ini tentunya dari kejiwaan. Oh, selain kedekatan anak atau korban dengan keluarga, apakah juga pernah ada laporan bahwa keluarga korban ini memang keluarga yang percaya dengan hal-hal mistiskah, pernah melihat ritual-ritual anehkah atau hal-hal yang tidak biasa begitu di rumahnya? Nah, ini sih Pak Ramli yang perlu didalami ya, karena laporan ke kami sih katanya ini kan rangkaian ya, artinya ini rangkaian panjang, lalu kemudian sampailah kepada ibu melakukan kekerasan terhadap anak ini. Jadi rangkaian panjang itu kemungkinan ini juga kebiasaan yang kan di lingkungan tersebut, tapi kami tidak menduga-duga, tapi sebaiknya didalami, karena yang kita harus cegah adalah jangan sampai ada anak lain menghadapi situasi yang sama. Oke, Pak Ramli, kalau tadi yang digambarkan walaupun masih didalami ya, artinya tidak ada laporan, pernah ada kekerasan, tidak ada melihat hal-hal atau sesuatu yang aneh di rumah tersebut. Artinya faktor lingkungan, sosial itu sangat berperan penting. Masyarakat di sekitar tidak boleh acuh, harus peka terhadap apa yang terjadi. Nah, bagaimana memunculkan keterlibatan masyarakat di sekitar kita agar aware terhadap hal-hal seperti ini? Tentunya kita tidak mau melihat atau mendengar hal serupa terjadi di daerah lain. Ya, jadi memang ungkapan bahwa masyarakat itu perlu terlibat di dalam menjaga lingkungannya, menjaga dan seterusnya, itu kan biasa kita dengar ya. Tapi memang namanya komunitas, keluarga, ya, masuk apa yang kita sebut lingkungan itu memang harus diberi ditumbuhkan kepedulian seperti itu dengan cara tertentu, ya. Jadi harus juga jelas bagi katakanlah misalnya bagi lingkungan melalui sosialisasi tertentu apa yang mereka harus bisa lakukan kalau mereka menghadapi situasi tertentu di dalam masyarakat gitu. Jadi secara ideal memang kita paham bahwa katakanlah misalnya keluarga luas atau misalnya masyarakat yang menjadi lingkungan terdekat dari keluarga itu perlu ada kepedulian terhadap persoalan yang terjadi di sekitarnya. Jadi komunitas juga perlu diajari bagaimana caranya mereka terlibat di dalamnya. Karena tidak semua orang paham tentang persoalan-persoalan seperti itu. Saya kira ke depan hal-hal begini juga memang perlu juga disosialisasikan di dalam masyarakat ya. Betul. Baik pada tingkat RT RW ya, lingkungan-lingkungan terdekat. Masyarakat harus punya keterampilan ya mengambil inisiatif sosial terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya. Dan keterampilan itu harus diajarkan kepada masyarakat ya. Baik. Tidak sekedar disampaikan bahwa mereka harus terlibat, tetapi itu adalah karena itu berkaitan dengan keterampilan. Jadi bagaimana cara mereka, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Baik. Saya kira itu penting sekali untuk masyarakat kita ke depan ya. Baik. Dengan pengalaman kejadian-kejadian seperti ini. Iya, Bapak-Bapak waktu kita sangat terbatas. Terakhir mungkin saya ke Pak Nahar sedikit saja, Pak Nahar. Bagaimana kemudian pendampingan perlindungan pada korban ke depannya mengingat keluarga tidak lagi menjadi tempat yang nyaman tapi justru membahayakan bagi korban. Apa yang akan dilakukan mengingat perjalanan masih panjang bagi korban untuk menjalani aktivitas keseharian hidup? Yang pertama dari sisi penegakan hukum ini harus pasti ya, harus clear gitu ya. Apakah ini hanya kekerasan biasa? Meskipun kekerasan biasa kan tentu kalau pelakunya orang tua, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bisa diperberat gitu. Lalu kemudian yang kedua, tadi dari sisi motif ya, dari sisi pelaku melakukan ini apakah karena dorongan ekonomi, atau dorongan lain misalnya masalah kejiwaan gitu ya. Ini juga bisa berbeda nanti tesnya karena bisa jadi ini adalah termasuk kategori eksploitasi ekonomi anak gitu ya. Dari sisi penegakan hukum itu satu, lalu kemudian yang kedua
juga kita berharap pendampingan anak ini tidak push gitu ya, karena tadi Pak Tiffany menegaskan juga bahwa ada proses antara di mana ketiadaan kedua orang kandungnya ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi anak menerima pengasuh penggantinya. Lalu kemudian berikutnya tentu yang harus dipastikan adalah proses sosialisasi tadi Pak Ramli tegaskan bahwa masyarakat jadikan ini sebagai pembelajaran. Jangan sampai misalnya kejadian ini terulang kembali. Betul. Karena tadi Undang Perlindungan Anak sudah tegas gitu ya. Siapapun yang melakukan, apalagi orang tua, ini ancamannya bisa perberat. Baik. Kemudian pesan tentang pentingnya adat juga peran dalam kesehatan ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Nahar dan juga Pak Ramli sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected. Kita harapkan tentunya tidak ada lagi ya kasus-kasus serupa. Mari kita kawal bersama, masyarakat tidak boleh acuh, harus peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam, sehat selalu.